Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita sampai pada kitab Tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabu Tilawatil Quran. Ini kitab yang menerangkan tentang membaca Al-Quran. I'lam, ketahuilah, anna qira'atal Qur'ani hiya afdalul azkari. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah seutama-utamanya zikir. Afdalu menggunakan isim tafdil. Isim tafdil itu adalah bentuk isim yang menyatakan paling. Jadi kalau ada kalimat besar, ada lebih besar, ada paling besar. Nah, ada afdol, ada lebih afdol, ada paling afdol. Nah, ketika digunakan isim tafdil di dalam kitab itu menandakan bermakna paling. Kenapa? Karena zikir Al-Quran ini mengandung semua zikir yang diucapkan selain bacaan Quran. Ada zikir itu tahmid, alhamdulillah. Kita menemukan kalimat alhamdulillah itu juga ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita mengucapkan zikir subhanallah, maka di dalam Al-Quran pun kita temukan ada subhanallah. Kemudian la ilaha illallah, di dalam Al-Quran pun terdapat kalimat itu. Sehingga dikatakan kenapa Al-Quran ini merupakan zikir yang paling utama, karena di dalam Al-Quran ini mengandung, tercakup seluruh zikir-zikir yang dibaca selain daripada Al-Quran. Wal matlubu, dan yang diinginkan atau yang dicari orang pada saat membaca Al-Quran itu adalah al-qira'atu bitadabbur, yakni hendaklah orang itu melaksanakan tilawah Quran itu berikut mentadabburinya. Maksud mentadabburinya itu menghayati maknanya, agar lafaz-lafaz yang kita lewati di dalam Al-Quran itu kita bisa memahami maknanya, agar memiliki kesan yang lebih mendalam di dalam hati kita. Nah, Al-Quran ini memiliki keutamaan yang sangat besar, berbeda dengan bacaan yang lain. Kita paham atau tidak paham maknanya, tetap diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang sempurna. Pahala yang sempurna bagaimana? Ya, satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran ini Allah berikan ganjaran 10 kebaikan. Jadi Nabi SAW itu bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Akan tetapi, kata Nabi, yang aku katakan adalah alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika ada orang membaca Al-Quran alif lam mim, maka itu sudah membaca 3 huruf, dan setiap satu huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Jadi alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan atau 30 pahalanya yang paling sedikit. Adapun ketika membacanya dengan penuh kekhusyuan, yang 10 tadi itu Allah lipat gandakan lagi sampai 700 kali lipat. Nah, kita bayangkan saja alif lam mim 3 kali 700, itu baru alif lam mimnya saja. Andai itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah bisa memasukkan orang itu ke dalam surga. Sebab Allah itu adalah zat yang maha adil. Setiap kebaikan yang diperbuat oleh manusia tidak akan pernah terlewatkan daripada Allah kasih ganjarannya. Dan ganjaran daripada setiap kebaikan itu tiada lain kecuali surga. Jadi andai ada orang yang membaca huruf alif saja dengan niat membaca Al-Quran, ketika membaca huruf alif lam mim tadi itu, dia ucapkan alif lam mim, kemudian Allah ampunkan dosa-dosanya, yang 3 huruf tadi itu bisa memasukkan orang ke dalam surga. Kenapa? Karena setiap alif Allah balas kebaikan 10. Satu kebaikan saja, kalau Allah terima kebaikan itu,
maka akan menjadikan orang tersebut masuk ke dalam surga. Karena ganjaran dari Allah itu hanya dua. Ganjaran atas maksiat itu akan dimasukkan ke dalam neraka, ganjaran atas kebaikan akan dimasukkan ke dalam surga. Dari jangan remehkan kebaikan yang sedikit, karena yang sedikit itu akan memasukkan ke dalam surga. Maka Al-Quran ini memang menakjubkan. Ketika kita baca saja Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa huruf? Kita hitung, ada al, ada ba, ada sin, ada mim, terus dihitung sampai huruf mim yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ucapan yang sangat ringan, tetapi adanya Allah tampakkan pahalanya di dunia ini, maka itu akan menjadikan orang itu terkaget-kaget betapa besar pahala hanya dengan ucapan yang singkat itu. Itulah makna daripada perkataan Imam Nawawi, anna qira'atul Qur'ani hiya afdalul azkar. Ketahuilah, dengan beliau ini menggunakan kalimat i'lam, satu ucapan yang ingin mengumumkan sekaligus menekankan, sehingga jangan sampai terlewatkan daripada telinga kita peringatan beliau ini. Beliau katakan, ketahuilah sesungguhnya membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama. Kemudian membacanya diharapkan sambil sembari kita mentadabburi isinya. Walil qiraati adabun wa maqasid. Dan atas orang yang membaca Al-Quran itu memiliki adab dan tujuan. Adab membaca Al-Quran itu banyak. Wa qad jama'tu qabla hadza fiha kitaban mukhtasaran mustamilan ala nafaisa min adabil qurra'i wal qira'ati wa sifatiha wa ma yata'allaqu biha. Aku, kata Imam Nawawi, telah mengumpulkan adab-adab dan tujuan-tujuan dalam membaca Al-Quran itu di dalam sebuah kitab yang ringkas, yang mengumpulkan perkara-perkara penting yang berkaitan dengan adab membaca Al-Quran dan sifat-sifatnya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan adab dan tujuan membaca Al-Quran itu. La yanbaghi lihamilil Qur'ani an yakhfa alaihi misluhu wa ana ushiru fi hadzal kitabi ila maqasida min zalika muqtasarah wa qad dalaltu man arada zalika wa idahahu ala mazinnatihi wa billahi taufiq. Beliau katakan, tidak layak bagi orang yang membawa Al-Quran, yakni orang-orang yang menghafalkan Quran, atau orang-orang yang senang dengan Al-Quran, atau orang-orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran, tidak layak bagi mereka itu andainya mereka ini terlalaikan daripada adab-adab tersebut. Dan di antara adab-adab yang beliau tuliskan itu adalah sebagaimana beliau tuliskan di dalam kitabnya Fi Adabi Hamalatil Quran, bahwasanya hendaklah seseorang yang membaca Al-Quran itu dalam keadaan yang suci, baik suci daripada hadas besar ataupun dari hadas kecil. Jadi ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita jangan sampai tidak berwudu terlebih dahulu. Yang bagi ayyuhafiz ala tilawatihi lailan wa naharan, sudah selayaknya untuk menjaganya, yakni membaca Al-Quran itu lailan wa naharan, siang dan malam. Jadi membaca Quran ini dianjurkan terus menerus, baik di waktu siang atau di waktu malam. Safaron wa hadaron, baik dalam keadaan safar bepergian atau dalam keadaan hadir, ada di kediamannya atau ada di kampungnya. Maka orang yang safar tetap dianjurkan dan disunnahkan terus membaca Al-Qur'annya. Maka kemanapun kita pergi, yang kita bawa tidak hanya handphone, tapi kemanapun kita pergi, sudah selayaknya yang ada di tempat kita ini, apakah di saku kita ataukah di tas kita, ada Al-Qur'annya. Maka kita, orang yang tidak hafal Al-Quran, ketika kita pergi kemana-mana, teman kita itu adalah Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran yang menjadi teman kita, maka yang akan menjadi teman kita itu yang lain. Maka yang belum punya Al-Quran yang kecil, belilah Al-Quran yang kecil.
agar ketika kita pergi ke tempat kerja kita membawa Al-Quran. Di mobil sediakan Al-Quran. Di mobil jangan sampai tidak ada Al-Quran. Nah, sediakan Al-Quran yang kecil, tapi ditempatkan di tempat yang mulia, bukan di bawah jok atau bukan di kantong-kantong jok. Bukan, tidak boleh seperti itu. Haram kita melecehkan Al-Quran, artinya tidak hormat kepada Al-Quran. Kita tempatkan pada tempat yang paling mulia di dalam mobil, ya, di bagian atas itu dibawa. Di tas-tas kita mesti ada Al-Qur'annya. Nah, zikir yang paling utama, dan itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Al-Qur'an, selain daripada kita menghafalkan Al-Qur'an itu bagi yang mampu. Wa qad kanat lis-salaf radhiyallahu anhum, bagi orang-orang salaf. Siapa salaf itu? Salaf itu 3 generasi yang awal. Kalau kita sering dengar salaf, salafi. Nah, salaf itu artinya generasi terdahulu. Tapi yang dimaksud dengan generasi terdahulu adalah masa ketika habis masa mereka, ya tidak ada lagi salaf. Yang ada pengikut salaf. Salaf itu 3 generasi. Generasinya Nabi disebut sahabat, generasi setelah itu disebut dengan tabi'in, generasi setelah itu lagi disebut dengan tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini disebut dengan salaf. Mereka inilah yang disebutkan, salah satu tafsir Al-Quran itu menyatakan bahwasanya yang dimaksud di dalam Quran, kuntum khairu ummatin, kuntum kalian semua, khairu ummatin adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk manusia. Maksud di situ bukan hanya generasi salaf yang 3 generasi itu, tetapi setiap manusia yang memiliki sifat-sifat dan amalan-amalan dan mengamalkan perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan terdahulu itu, maka ia juga termasuk daripada yang disebutkan oleh ayat Al-Quran itu. Tapi salah satu tafsir yang menyatakan bahwasanya yang terbaik, umat terbaik yang disebut dalam Quran itu adalah generasi ketiga ini. Itu disepakati bahwasanya terbaik daripada umat ini adalah 3 generasi ini. Para imam-imam kita yang 4 itu tadi, Imam Abu Hanifah, dilanjutkan dengan Imam Malik, setelah Imam Malik itu ada Imam Syafi'i, setelah Imam Syafi'i itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat imam ini adalah ada di generasi salaf. Jadi pengikut daripada 4 mazhab itu, mereka itulah sejatinya yang disebut dengan salafi, dengan salafi itu. Jadi bukan nama kelompok ya. Nah, mereka para salaf tadi itu umat terbaik yang Allah ridhoi itu adatun mukhtalifatun fil qadri allazi yakhtimuna fihi. Mereka ini punya kebiasaan yang berbeda-beda dalam mengkhatamkan Quran. Jadi generasi salaf itu punya kebiasaan beda-beda. Bagaimana mereka ini mengkhatamkan Quran? Fakana jama'atun minhum yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan. Banyak di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran itu dalam setiap 2 bulan 1 kali khatam, dan ini adalah yang paling sedikit. Jadi kalau 2 bulan 1 kali khatam itu berarti 1 harinya setengah juz ya, setengah juz. Nah ini istiqomah ya, istiqomah terus menerus begitu. Wa akharuna fi kulli syahrin khatmatan, dan sebagian lagi di antara mereka mengkhatamkan Quran itu dalam setiap 1 bulan 1 kali, berarti 1 hari 1 juz secara terus menerus istiqomah. Wa akharuna fi kulli 10 layalin khatmatan, sebagian lagi di antara mereka ini mengkhatamkan Al-Quran itu dalam waktu 10 hari 1 kali khatam. Berarti kalau 10 hari 1 kali khatam, 1 bulan 3 kali. Wa akharuna fi 8 layalin khatmatan, sebagian lagi 8 hari 1 kali khatam, tambah cepat lagi.
Wa akharuna fi kulli sab'i layalin, sebagian lagi dalam setiap 7 hari. Berarti 1 minggu sekali khatam Al-Quran. Kalau mereka khatam Quran seminggu 1 kali, berarti 1 bulan 4 kali. Hadirin sekalian, jangan bayangkan bahwa para sahabat Nabi itu nggak ada kerjaan. Wajar Pak, khatam Quran begitu banyak, di rumah aja. Nah, sekarang bagi orang yang pernah berpikir seperti itu, ketika kita dalam waktu 3 bulan ini di rumah saja, kita khatam Al-Quran nggak seperti mereka. Kalau itu yang menjadi alasan, ternyata enggak juga. Diberikan Allah kesempatan di rumahnya banyak, tapi ternyata enggak nambah bacaan Qurannya segitu saja. Malah yang paling banyak itu adalah i'tikafnya. I'tikaf di tempat tidur, ya. Tapi bagi orang beriman, ya tetap bersyukurlah, minimal tetap i'tikaf di tempat tidur itu tadi, ya. Minimal meninggalkan maksiat, ya, dia nggak keluar rumah. Nah, wa akharuna fi khamsin, sebagian lagi di antara para salaf itu mereka khatam Qur'annya dalam waktu 5 hari sekali. Wa akharuna fi arba'in, sebagian lagi dalam waktu 4 hari 1 kali khatam. Wa katsiruna fi kulli salasin, dan banyak di antara mereka yang khatam setiap 3 hari 1 kali. Wa kana katsiruna yakhtimuna fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan, banyak lagi di antara mereka itu yang mengkhatamkan Al-Quran itu 1 kali dalam setiap hari dan setiap malam. Nah, kebayang nih Pak, kira-kira gimana mereka itu beramal, dan apa yang memotivasi orang-orang itu sampai seperti itu. Jangan bayangkan mereka nganggur, mereka punya anak banyak, ya, mereka punya kewajiban mencari nafkah anak istrinya, dan mereka laksanakan semua tugas itu, tapi masih bisa mereka seperti ini. Apa yang menjadi motivasi mereka? Nanti kita akan buka dalam kitab Hilyatul Aulia kalau ada umur, yang menulis apa yang menjadi sebab orang-orang terdahulu itu seperti itu. Sebagian sudah di depan matanya surga Pak. Jadi ada di antara para wali-wali Allah itu yang ketika keluar yang dilihat cuma surga aja Pak. Di matanya surga. Ada yang sudah mencium baunya. Jadi Allah janji tampakkan di depan mereka itu surga. Kamu baca Quran itu, ini derajat kamu sekarang di sini. Kalau ditambah lagi jumlah bacaannya, derajatmu di sini. Itu yang mereka pikirkan. Sehingga ketika mereka bekerja sambil melafazkan lantunan Al-Quran, ketika mereka tidur, mereka itu kadang-kadang yang keluar tetap. Sebagian antara mereka itu tidur dalam keadaan tidur, tapi hati mereka terjaga, ya. Nah, ini seperti ini orang-orang terdahulu itu. Ini karena niat dan kesungguhan, tidak lain dan tidak bukan karena niat dan kesungguhan mereka serta kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khatama jama'atun fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini, ada lagi dalam sehari semalam 2 kali khatamnya. Wa akharuna fi kulli yaumin wa lailatin 3 khatamatin, ada yang sehari semalam 3 kali khatam. Sehari semalam 3 kali khatam Quran. Kita mendengar kisahnya aja pingsan, bukan karena mengerjakannya. Wa khatama ba'duhum fil yaumi wa lailati 8 khatamat, dan sebagian ada di antara mereka itu yang dalam waktu 1 hari 1 malam 8 kali khatam. Ya, jangan katakan mustahil ini, ucapkan masya Allah. Arba'an fil laili, 4 khatam di waktu malam, wa arba'an fin nahari, dan 4 kali khatam pada waktu siang. Berarti siang dan malam 8 kali khatam. Ini bukan sekali seumur hidup, bukan, tapi seumur hidup. Ingat, mereka kerja, mereka mencari nafkah, mereka punya istri, mereka punya anak, tapi bisa seperti ini. Wa mimman khatama arba'an fil laili wa arba'an fin nahari, wa mimman khatama arba'an fil laili wa arba'an fin nahari, dan adapun ia orang
yang telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali di waktu malam dan 4 kali di waktu siang adalah As-Sayyidul Jalil, seorang sayyid yang mulia. Kalau sudah dibilang sayyid, berarti dia adalah zuriyah Rasulullah, sayyid atau habib, salah seorang ulama yang punya nasab keturunan Rasulullah. Ibnul Katib Sufiyu radhiyallahu anhu, seorang anak dari seorang penulis, yakni seorang yang sufi, seorang sufi ahli tasawuf. Wahaza, dan ini kata Imam Nawawi, aktsaru ma balaghana fil yaumi wal lailah, riwayat terbanyak yang sampai kepadaku, kata Imam Nawawi, adalah beliau ini yang mengkhatamkan Al-Quran terbanyak dalam waktu sehari semalam sebanyak 8 kali. Nah, dikenallah beliau dengan sebagai Sayyid Al-Jamalul Lail. Kuburannya ada di Hadramaut, di Yaman. Beliau ini ketika didatangi siang hari, kan beliau terkenal di mana-mana pada zamannya mengkhatamkan Quran 8 kali ya. Begitu waktu siang didatangi, para murid-muridnya dan orang-orang yang datang sowan ke beliau itu melihat beliau nggak baca Quran di siang hari di bulan Ramadan. Ya Syekh, kenapa nggak baca Quran? Biasanya baca Quran. Kata beliau, aku takut puasaku batal. Loh, bagaimana bisa demikian ya Syekh? Baca Quran kok batal? Dijawabnya apa coba? Ketika aku membaca Al-Quran, maka nikmatnya sama seperti aku meminum madu, sehingga aku takut karena kenikmatan itu puasaku menjadi batal. Maka yang aku baca di siang hari, aku ganti dibaca di malam hari. Maka pada bulan Ramadan 8 kali khatam itu dia laksanakan di waktu malam, tidak di waktu siang. Ini luar biasa, ini ulama seperti ini. Bapak-bapak ibu sekalian, kesimpulannya apa? Tujuan mereka dengan kita itu sama. Yang akan menjadi muara persinggahan mereka dan kita dan yang kita tuju itu sama, Pak. Tujuan mereka melakukan itu hanya untuk melepaskan dirinya daripada azab dan untuk masuk ke dalam surga karena kecintaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat posisi kita. Kalau mereka punya nasab yang mulia, keturunan mereka sudah mulia, mereka alim allamah, dalam amal mereka seperti itu, berharap bebas daripada neraka. Kita tidak seperti mereka, tapi kita masih lalai. Ini kita pikirkan betul. Bukan berarti untuk menjadikan kita stres karena kita nggak mungkin mencapai seperti mereka, tapi paling tidak hati kita ini tidak lepas daripada ikatan kepada orang-orang soleh itu, dan kita ingin agar di akhirat nanti dikumpulkan Allah bersama mereka dengan cara kita berusaha meniru mereka di dalam akhlak mereka, di dalam tutur mereka kita ketika berkata, dalam kecintaan mereka terhadap ilmu. Itu sajalah milik kita. Kita cintai ilmu ini setinggi-tingginya, kita cintai ulama kita cintai Rasulullah, kita cintai Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amal semampu kita. Yang penting adalah hakikat dari amal itu betul-betul kita persembahkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka baca Quran, Pak. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang mereka baca itu, sesungguhnya barang siapa yang bisa dijauhkan dan diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga, dialah orang yang berjaya, dialah orang yang beruntung. Tujuannya sama dengan kita, untuk menghindar dari neraka dan supaya dimasukkan ke dalam surga. Tapi usaha kita dengan mereka jauh berbeda. Tidak untuk mengharuskan kita sama betul seperti mereka, tapi ditulis oleh para ulama kisah mereka itu agar menjadi kenang-kenangan bagi kita, agar menjadi teladan bagi kita bahwa orang itu lari kepada Allah itu secepat kilat. Orang menghabiskan seluruh harta, jiwa dan raga, tenaga mereka untuk selamat dari Allah,
apakah pantas untuk kita masih lalai daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka marilah kita semuanya di akhir daripada kajian di subuh ini kita pikirkan kembali, kita ini sudah sejauh mana berlari kepada Allah, sudah sejauh mana kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ini di hati kita ikhlas kepada Allah, ya. Kita betul-betul, ya Allah, berharap rahmat-Mu, jadikan kami ini terus di dalam kebaikan. Meskipun amal kami sedikit, tapi jadikanlah amal kami yang sedikit itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih, Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat kepada kita semuanya. Jadi mari semuanya kita tingkatkan keimanan, ketakwaan. Ya, jangan sampai pandemi ini berlalu tanpa meninggalkan kesan yang baik. Ya, kita merenungkan betul kita ini sebagai apa di dunia ini. Kalau kita sebagai seorang hamba, maka tugas kita menghamba kepada Allah. Dalam hal kita mencari nafkah, niatkan usaha itu untuk ibadah. Ya, demikian saja kajian perdana kita subuh hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka. Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga tidak ada lagi halangan bagi kita dalam menjalankan majelis ilmu yang sudah kita rindukan setelah sekian lama kita tidak berada di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, tetap menjaga kesehatan, ya, dengan menjalankan protokol yang ditetapkan pemerintah, ya, memakai masker, cuci tangan yang rajin, ya, hidup bersih. Ini semua sebenarnya ajaran agama kita, bukan karena ada Covid, ya, bukan karena ada Covid. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.